Hikmah puasa Ramadan, kisah penciptaan akal dan nafsu. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagai panduan untuk umat manusia, juga tanda yang jelas untuk bimbingan dan penilaian antara benar dan salah. Selanjutnya, jika salah seorang dari kamu mencapai bulan itu, maka ia harus berpuasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, wa ala alaihi, walhamdulillahirobbilalamin. Sahabat Thoriquloh, rohimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini, kita semakin dirahmati Allah, dikuatkan iman kita, dimudahkan beribadah kepadanya, dan ditambahkan barokah segala lini kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Ramadan berasal dari bahasa Arab yaitu romat, yang berarti bakar. Apakah yang perlu dibakar? Yaitu sisi ego manusia, nafsiyah. Di dalam riwayat Israiliyat, meskipun tidak sahih secara ilmu hadits, tapi riwayat ini diperbolehkan oleh para ulama untuk diceritakan. Berdasarkan hadits Nabi, yang mana memerintahkan untuk menceritakan kisah-kisah Israiliyat. Salah satunya adalah dialog Allah dengan jiwa. Diceritakan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan akal terlebih dahulu. Setelah akal diciptakan maka Allah memerintahkan akal untuk datang menghadap. Ya wahai akal menghadaplah. Akal itu menghadap langsung tanpa alasan. Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Tanya Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang lemah. Jawab akal. Wahai akal, sesungguhnya engkau kuciptakan menjadi makhluk yang lebih mulia daripada yang lain. Demikianlah firman Allah. Selang beberapa waktu Allah menciptakan nafsu. Setelah selesai menciptakannya maka Allah memanggil nafsu untuk menghadap. Wahai nafsu, kemarilah menghadapku. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nafsu tak bergeming dari tempatnya dan bahkan seakan-akan tak mendengar seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah beberapa kali mengulangi panggilannya, barulah nafsu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Tanya Allah kepada nafsu. Engkau ya engkau, aku ya aku, jawab nafsu dengan sombongnya. Mendengar jawaban seperti itu Allah membuat nafsu menjadi lapar dengan menghukumnya di neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun nafsu kembali dipanggil ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai nafsu, engkau telah aku hukum dan aku siksa di neraka jahanam selama 100 tahun, sekarang aku bertanya siapakah aku dan siapakah engkau? Tanya Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau ya engkau, aku ya aku, jawab nafsu masih dengan kesombongannya. Sepertinya engkau belum memahami pertanyaanku, dan engkau akan aku hukum 100 tahun lagi di neraka jahanam, supaya engkau belajar memahami pertanyaanku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. 100 tahun telah berlalu dan Allah kembali memanggil nafsu ke hadapannya. Wahai nafsu, engkau telah aku hukum selama 200 tahun, masihkah engkau tetap bodoh dan tidak tahu siapa aku dan siapa engkau? Tanya Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah makhluk ciptaanmu, jawab nafsu. Bagus engkau menjawab pertanyaanku dengan benar, engkau baru bisa memahami pertanyaanku setelah aku memberikanmu siksaan selama 200 tahun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jika kita ingin mengendalikan nafsu, maka kita harus menyiksanya terlebih dahulu. Jangan lembek terhadap nafsu, yang mana selalu ingin diikuti syahwat atau keinginannya untuk bermalas-malasan dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berpuasa kita dapat mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita, melatih dan mengarahkannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah yang lain, sebelum alam semesta ini diciptakan, sudah terlebih dahulu ada yang namanya jiwa, ruh, akal, dan kolbu. Yang demikian itu berbeda semua, seperti pada tubuh ini ada jantung, ada otak, ada paru-paru, semua itu adalah organ vital zahir. Sedangkan organ vital batin ialah akal, jiwa, kolbu dan ruh.
Sebelum ruh kita dimasukkan ke dalam tubuh, Allah celupkan dahulu ruh ini ke dalam suatu tempat yang berisikan syahwat. Kemudian setelah itu barulah dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itulah sebabnya mengapa kita semua, manusia atau makhluk baik muslim maupun non-muslim, yang beriman atau tidak beriman, mempunyai keinginan-keinginan yang rendah. Maka ketika jiwa, ruh, kolbu, dan akal ada di dalam badan, semuanya akan terhambat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jika jiwa dibiarkan mengikuti kehendak-kehendaknya. Oleh karena itu, Ramadan dihadirkan untuk kita. Dengan berpuasa Ramadan, dimaksudkan bisa membakar bukan hanya kelaparan, tapi juga membakar nafsiyah keegoan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.